Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah sekian lama, maaf lagi di ya. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa kembali lagi. Nggak ada yang kangen, nggak ada yang belum ada yang subscribe soalnya. Jadi, udah kita coba dashcaman lagi, dashcam. Waduh, jatuh. Ya beginilah namanya juga. Astagfirullah. Bentar ya. Setting dulu. Lihat kok kelihatan. Ya Allah. Nah, ini jadi zoom in nih. Nah, kita coba mendashcam lagi kayak tadi ya, kayak kemarin ya. Ada cepit. Ini sekarang kondisinya saya mau ke Bekasi. Hari Jumat ya. Ini hari keberapa nih? 16 ya. Kemarin mencoba upload. Udahlah. Udah, maksudnya itu udah berapa hari juga tuh nggak ngupload, nggak bikin video. Asik. Oh, nggak ada yang nungguin juga. Jadi mau apa? Kembali lagi untuk menemani di perjalanan. Asik. Bawa perlengkapan soalnya anak katanya mau imunisasi. Pamit dulu deh. Warga sini, asik warga sini. Terus kita bahas apa nih hari ini ya? Kita ngomongin apa ya? Kita nggak mau coba ngibahin. Ngomongin yang itu udah ini. Udah pernah. Apa kita ngomongin ini aja ya? Coba membicarakan pembahasan tema tentang ini kan saya sedang merintis. Ya jujur sini sedang merintis suatu usaha. Asyik Kio. Ya jadi sedang merintis usaha lah ya. Dari nol banget, benar-benar mencoba dari benar-benar nol banget. Maksud saya sih mencari temen partner untuk usaha. Sebenarnya ada beberapa lah, ada teman untuk mencoba menjual sesuatu lah. Insya Allah seperti itu jadi ladang rezeki, nggak ada salahnya dong, kita coba dong. Jadi kemarin sebenarnya saya sama teman saya sih. Sebenarnya teman saya ngebet, dia mau ke Cipanas, mau ke tempat temannya dia, teman SMA-nya dia. Jadi di situ mencoba mencari lah. Ya alhamdulillah ketemu, tapi opportunity-nya lumayan sih pada dasarnya sih. Opportunity-nya lumayan dalam artian apa? Gimana? Opportunity-nya tuh sangat cukup lumayan lah. Kalau dari daerah Cipanas itu kan sayuran lah ya. Komoditinya tuh kentang, jagung, mungkin sayuran. Di situ, ya, siapa tahu saya mau jadi tukang sayur lah. Tukang sayur, insya Allah tukang sayur yang berkah, masya Allah, tukang sayur yang amanah. Jadi ntar kalau misalnya ini kang sayur, toko kang sayur kali udah ada kali makanya toko kang sayur.
Ya itu sih mencoba usaha itu, karena emang dari dulu saya seneng dengan masalah berhubungan sama sayur-sayuran gitulah, hasil bumi ya kan? Bukan hasil bumi kayak gitu sih, kalau hasil bumi tambang itu kan hasil bumi juga, maksudnya sesuatu hal yang berbentuk dengan perkebunan, tanaman yang menghasilkan buat makanan tuh saya seneng aja. Jadi alhamdulillah kemarin diajakin teman ke Cipanas, ketemu temennya ya, jadi bertukar pikiran lah bagaimana mencari informasi sih sebenarnya sih. Cuman niatnya emang ini cita-cita saya dari dulu banget, jauh dari SMA bahkan ya, karena saya juga waktu itu sempat ditanya sama bapak saya dulu ya, waktu zaman kecil, kalau dari kecil saya pengennya sih jadi dokter anak terutama, jadi dokter anak. Terus pas SMA ngeliat universitas kedokteran, karena saya sadar diri otak saya nggak sanggup untuk masuk negeri, jadinya ya itu coba yang swasta. Masya Allah harganya goks gak masuknya. Cuman dulu kan padahal sebenarnya bapak saya sanggup-sanggup aja ya, harusnya ya. Alhamdulillah lah, alhamdulillah bapak saya dari keluarga yang saya dari keluarga yang bapak saya itu ya pegawai swasta biasa. Cuman alhamdulillah dia waktu itu mungkin mengiyakan kalau misalnya saya jadi dokter pun beliau mungkin mengiyakan. Tapi saya di situ sudah mulai mikir-mikir, ya Allah mahal banget ya masuk misalnya kedokteran gitu ya, belum kalau ngambil spesialis. Kalau pengen ke dokter kenapa ya, saya bukannya saya seorang yang pintar ya, bukan yang pintar secara akademis gini-gini, saya mah kurang banget. Cuman saya senang berinteraksi sama orang, saya senang, terutama karena anak kecil ya, saya senang berinteraksi sama anak kecil apapun itu gitu loh. Kan kadang ada orang yang sok-sokan malah menganggap ya, maksudnya dia pilih-milih lah anak kecil ya, yang lucu-lucu aja sama dia, digemes-gemesin, yang lucu gitu. Tapi kalau saya ya semua anak kecil gitu loh, karena saya lebih suka sama tingkah lakunya gitu loh. Walaupun saya punya anak pas punya anak tingkah lakunya begitu gitu, stres juga, tapi ya itu dulu. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan lain ya, ngikuti, bukan mengikuti orang tua sih, tapi paling tidak mencoba menyenangkan orang tua pada saat itu. Kuliah juga jurusan teknik, terus kemudian cari kerjaan di luar, gitulah kurang lebih. Setelah dari itu baru saya dari dulu passionnya pas SMA ya. Pas SMA tuh pengen itu beneran, pengen berwirausaha, pengen jadi seorang pengusaha sih, pengusaha apapun pada dasarnya itu. Cuma emang pas saya belajar nyari tahu dari beberapa literatur, dari teman yang sudah berwirausaha duluan, nah ada hal-hal yang sebenarnya belum saya pelajari banget ya, terutama bagaimana how to manage keuangan ya. Itu kan penting ya, core salah satu core lah dalam bidang usaha. Nah di situ tuh saya yang benar-benar harus belajar tuh. Jadi dari dulu pengen banget jadi pengusaha, dan karena berhubung dengan pengen ada cita-cita yang, kalau misalnya ngayal ya zaman dulu ya, saya emang ngayal nggak pengen punya rumah gede, pengennya punya tanah. Yang tanah itu nanti suatu saat bisa ditumbuhi tanaman-tanaman yang bisa dikatakan tanaman-tanaman produktif. Ya bisa jadi itu sawah, bisa itu jadi kebun
apapun itu. Pada intinya ya pengennya itu gitu loh. Cuman emang qadarullah mahal banget ya kalau misalnya harus kayak gitu ya. Ya saya berkutat lama lah di kota besar, kota Jakarta. Lihat bagaimana ya dari sudut pandang saya dan dari keilmuan saya ya, hasil yang seadanya ini. Ya di situ mulai belajar. Tapi beneran dari usia udah, karena saya waktu itu membatasi ya, maksudnya mentargetkan tuh di usia sekian udah harus punya usaha sendiri. Alhamdulillah sih ada aja usahanya, tapi masih belum hitungannya ya, masih belum yang jadi primary bisnis, primary apa, pemasukan utamanya bukan dari situ. Tapi ya kesini belajar banyak. Wah makin bener-bener makin pingin banget, makin pingin banget punya usaha. Apalagi melihat bagaimana apalagi terutama teman saya kemarin ya, yang di Cipanas itu ya, dari Bali terus ke Cipanas, bagaimana dia fightingnya. Waduh, masya Allah, itu tuh ilmu yang nggak ada SKS-nya tuh di kuliahan tuh. Itu ilmu dosen-dosen profesor sepintar apapun tuh nggak ada ilmunya tuh. Bagaimana tentang tahan bantingnya seorang wira swasta ya. Bagaimana dia harus survive strugglingnya. Aduh, masya Allah. Tapi disitulah maksudnya poin yang benar-benar saya mungkin lagi di arah situ gitu, struggling dan ya bukan berdarah lagi sih, ini bukan berdarah lagi hitungannya, udah luka borok, kadang-kadang pernah dijatuh lagi gitu loh. Tapi nggak apa-apa sih. Nah, ya cuman dari situ saya tuh sering banget tuh, banyak banget tuh nyari tahu tuh dari sebelum nikah lah ya. Dari sebelum nikah udah benar-benar mencari tahu yang lebih in detail banget tentang bagaimana usaha ya, entrepreneur. Saya nanya sama saudara-saudara saya yang dia sudah lebih berhasil dari saya, dari sisi keilmuannya banyak banget peran niat tuh sama diri sendiri ya. Maksudnya ketika berwira swasta atau benar-benar membuka usaha sendiri tuh, tantangan terbesarnya adalah dirinya sendiri gitu. Bagaimana controlling dirinya sendiri itu yang sebenarnya jadi pelajaran penting. Saya kadang-kadang bukan ngiri ya, tapi alhamdulillah gitu loh. Maksudnya teman-teman saya tuh yang sudah punya usaha sendiri, bagaimana ketika dia pusing-pusingnya itu, waduh itu seru banget kayaknya deh. Maksudnya saya pengen banget ada di posisi ya itu, pusing pas terjadi gitu, misalnya entah salah satu yang kerja yang bantuin di usahanya itu kenapa-napa, atau mungkin ada suatu hal yang terjadi di produksinya itu kenapa-napa. Cuman balik lagi, ketika saya mendengarkan hal-hal tersebut, terus saya tuh jadi kayak makin passion saya makin meningkat gitu loh untuk berdagang atau berwira swasta itu gitu loh. Ya banyak lah cerita, ada teman yang ditipu lah sama temennya, masya Allah itu jahat banget ya. Tapi baik lagi dari situ saya mendapatkan pelajaran, kalau tunggu dulu toh, jangan ojo kesususe gitu loh, kalau kata orang Jawa lah ya, sinaun dhisik gitu loh.
karena ini ada hal-hal yang harus lu tahu. Maksudnya pelajaran-pelajaran yang kayak gitu yang jadinya jadi membekasnya membekas banget, jujur membekas banget itu. Walaupun ini pengalaman pribadi orang ya, tapi paling tidak dari hal itu saya jadi belajar banget. Oh gini memaintain ininya segala macam. Kayak saya coba mengikuti kayak Rasulullah dulu sebelum punya sesuatu hal dalam ini ya, berniaga ya, mencoba mengikuti Rasulullah sebaik mungkin lah dengan kemampuan saya ya yang seadanya. Ya, insya Allah lah niatnya ikhtiarnya pengen kayak Rasulullah. Nggak secara fisik, nggak secara jadi nabi, nggak, maksudnya ya mengikuti kan nggak salah kan, itu suatu sunnah. Nah itu jadi bagaimana balik lagi situ kan, Rasulullah dulu dari yang belum punya apa-apa dia hanya menjualkan gitu loh, jual barang A pasar, dia belinya sekian, dia jual sekian, dia dapat sekian. Sejauh ini itu lagi saya terapkan gitu loh, beberapa kali usaha saya, baik itu beras, baik itu makanan ringan itu ya, siomay ya, sebutkan aja lah siomay, itu bukan saya yang produksi sendiri, tapi saya bilangnya ke teman-teman yang beli ya saya sendiri gitu, nggak saya ada yang masak. Kondisi lainnya, pada kenyataannya ketika menjadi seorang reseller lah ya, karena reseller itu sedikit beratnya tuh dia masalah ketika saya gregetannya ya, masalah ketika ya ini sebenarnya teknis ya, itu kan haknya pribadi yang punya produk ya, tapi saya pengen gitu loh mendandani produknya itu yang benar-benar sesuai dengan ini saya gitu. Saya bukan seorang yang expert di suatu produk ya, tapi paling nggak saya gemes gitu loh ketika suatu produk temen atau bahkan temen sendiri ya, aduh kenapa gini ya, coba deh gini, coba gini. Maksudnya saya jadi kayak sosok mengguruin gitu loh, itu salah juga sih sebenarnya sih, tapi gimana ya, maksudnya yang ideal menurut saya pribadi kan balik lagi mungkin cara pengoperasiannya yang dilakukan oleh teman saya itu kan mungkin itu sudah bagaimana dan seidealnya dia gitu loh, walaupun pada ujungnya nanti kedepannya juga pasti mereka kan ada perubahan atau pengaplikasian lain. Tapi baik lagi saya pengen gitu loh punya itu sendiri, pengen merasakan bagaimana fightingnya, karena seru aja gitu loh ketika bisa fighting terus bisa menang, itu senangnya luar biasa gitu loh. Dan ketika menang kan, ketika fighting menang misalnya ya kayak pitching gitulah ya, fighting itu terus alhamdulillah menang, ketika menang itu senangnya tuh alhamdulillah dapat kerjaan. Dan kemudian yang lebih PR-nya lagi itu bagaimana memaintain, kan itu ada stage yang berikutnya lah ya. Ini kayak gini nih sekarang nih, kemarin buat jualan itu doang, maksudnya jualan ide, jualan konsep, jualan ya negosiasi yang kayak gitulah. Terus ketika udah mulai jalan, mulai lagi ada PR yang lain, saya senang gitu prosesnya itu gitu loh. Mungkin ya, saya nggak tahu pastinya gimana. Apakah mungkin di awal-awal kenapa saya masih belum Allah izinkan untuk memiliki usaha sendiri, mungkin itu ada sangkut pautnya, mungkin karena dulu saya masih terlalu berpikiran tentang
yang penting duitnya gimana gitu loh. Selalu tuh dulu tuh kepikirannya kayak gitu. Tapi ternyata pada dasarnya ketika saya tanya ya ke teman-teman saya, yang orang-orang yang sebagai mentoring saya lah, ya duit memang dijadikan perhitungan, dihitung dengan baik, di manage dengan baik, tapi pada dasarnya uang itu nanti ujung-ujungnya nggak akan kemana. Ketika mencari uang terus, yang ada akan diperbudak oleh duit. Dunianya dapat, takutnya ujung-ujungnya akhiratnya biasanya nggak dapat. Kayak gitulah. Biasanya kalau misalnya kayak gitu, ujung-ujungnya jadi kayak menzolimi lah nantinya. Karena beberapa teman pernah dalam kondisi itu, dan bahkan mungkin saya pribadi pernah mengalami kondisi kurang lebih mirip-mirip kayak gitulah, dimana ada, saya sebut partner lah ya, walaupun itu saudara sendiri, itu bagaimana dia segitu greedy-nya sama suatu rupiah, yang hingga pada akhirnya yang saudara-saudara lainnya harus quote to quote ya, ketendang gitu. Ya sakit banget sih rasanya sih digituin gitu loh. Untuk dendam sama orangnya ya nggak bisa, karena itu saudara gitu loh. Ya walaupun beberapa hal nanti ke depan juga kemungkinan masih akan mencoba kolaborasi lagi. Cuma tuh kalau dipikir-pikir, diingat-ingat tuh, nyesek sih. Masya Allah. Ya tapi baik lagi, itu proses lah. Ini proses ya. Saya anggap insya Allah ini baik proses, walaupun nanti pada kenyataannya kalau insya Allah nanti ini berjalan juga, ini juga jadi suatu proses lah. Ya insya Allah siapa tahu udah pelajaran itu setiap hari, karena saya alhamdulillah lagi senang belajar setiap hari, jadi pengen tahu, jadi pengen ini. Karena balik lagi, kenapa sih saya pengen usahanya tuh pengen getol banget, apalagi di pas di pandemi gitu ya. Walaupun saya belajar waktu itu fokus belajar programming code, dan setelah itu saya belajar banyak dari beberapa mentor marketing, selling, branding. Belajar dari situ-situ yang pada ujungnya malah bikin saya tambah niat betul untuk fokus gitu di situ. Pengen banget. Keinginan itu tuh besarnya lumayan gitu loh, nggak kaleng-kaleng lah. Ya ini kita udah nyampe ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya ikhtiarkan ini ada manfaatnya, dan bisa jadi sesuatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat lah. Saya pengen banget sih pengen meninggalkan sesuatu untuk anak saya gitu loh. Karena kalau misalnya saya kerja ya saya akan meninggalkannya ya cuman itu aja gitu loh, nggak banyak. Karena pengalaman saya dari orang tua saya kayak gitu kurang lebih. Ya oke deh, kita udah sampai nih. Banyak yang mancing, banyak yang lagi mancing mania mantap. Banyak yang lagi mancing, banyak yang lagi mencari ikan ya kalau salah. Oke, kita coba sudahi aja sampai sini. Next nanti kita lanjut lagi ya kalau sempat bikin video. Assalamualaikum.